Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dari kelas 12 IPA 4 absen 20. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umat Islam, Allah memuliakan manusia dengan diberikannya oleh Allah akal. Dengan akal itu ia menuntut ilmu, memahami ilmu yang Allah turunkan. Dengan akal itu ia memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan akal itu ia berpikir tentang hakikat tujuan kehidupan. Allah memuji orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wal waqtilafil laili wan nahari la'atin lil albab alladzina yadhkuruna qima wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Dan ia menggunakan akal pikirannya, ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, maha berilah kami dari azab api neraka. Surat Ali Imran ayat 190. Di sini Allah memuji orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya, melihat penciptaan langit dan bumi, membaca ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah maupun yang sifatnya nakliyah, yang kemudian hasilnya adalah pertama keimanan dia kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau. Maka Allah sucikan dia dari kesia-siaan setelah ia memikirkan betapa semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semua yang Allah ciptakan semuanya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Maka itu pun mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Lalu ia berlindung dari azab neraka, karena dengan seperti itu dia tahu bahwa janji Allah semua benar. Maka ia pun berlindung dari azab api neraka. Allah memuji orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, dan Allah menyebut bahwa tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran terhadap umat-umat yang telah lalu yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita mengambil pelajaran kecuali kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Allah berfirman, Inna fi dzalika dzikraka liman kana qalbuhu samha wa huwa shahida. Sesungguhnya yang demikian itu peringatan bagi orang yang memiliki akal pikirannya, atau ia betul-betul menggunakan pendengarannya. Dalam keadaan ini, menyaksikan dengan keilmuannya. Surat Al-Ahqaf ayat 50. Umat Islam,
Allah menyuruh kita untuk memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan manfaat dunia dan akhirat. Sementara orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya hanya sebatas memikirkan perut dan kemaluannya saja. Mereka itulah hakikatnya sifat daripada penduduk api neraka. Allah berfirman, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allahumma kullu bil yahuna biha wa lahu yusirun. Sesungguhnya kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka bagaikan binatang ternak, karena binatang ternak itu tidak memiliki akal dan tidak diberikan oleh akal pikiran. Bahkan mereka lebih besar sesat dari binatang ternak. Surat Al-A'raf ayat 179. Kenapa mereka lebih sesat dari binatang ternak? Karena walaupun binatang ternak tidak mempunyai akal pikiran, tapi mereka mempunyai insting yang dengan instingnya mereka bisa memilah dan membedakan mana makanan yang bermanfaat dalam tubuhnya dan mana yang tidak. Sementara manusia yang diberikan oleh Allah pikiran ternyata tidak bisa membedakannya. Betapa rendahnya dan hinanya seorang yang pikirannya tentang syahwat dan kemaluannya saja. Betapa rendahnya orang-orang yang kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah, tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ia lebih memikirkan tentang dunianya, tentang harta, tentang wanita, tentang syahwat, sehingga akhirnya ia lebih memilih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Demi Allah, orang-orang seperti ini tidak akan lagi bermanfaat ilmu untuknya, sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 175. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami padanya, lalu ia lepas dari ayat kami, lalu setan mengikutinya, dan mereka pun termasuk orang-orang yang sesat. Kaulah kami kendaki kami muliakan mereka dengan ayat-ayat kami itu, akan tapi ia lebih condong kepada dunia dan mengakui hawa nafsunya. Lalu Allah memberikan perumpamaan yang hina terhadap orang seperti itu. Perumpamaan dia bagaikan anjing. Subhanallah, saudaraku sekalian, orang yang lebih memikirkan syahwatnya dan hawa nafsunya tidak pernah berusaha untuk memahami dan menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan dinding. Allah turunkan Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk kita berusaha amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Rasulullah pun telah menyampaikan kedua-dua yang agung, bimbingan-bimbingan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sungguh celaka mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami itu semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.